Daerah Kalimantan Kawasan Timur menjadi daerah terakhir yang melaksanakan kegiatan shepherding di tahun ini. Sekolah Advent Perluasan Sumatera Utara mengadakan acara perayaan ulang tahun ke-50. Dan kami juga menyajikan sejumlah berita menarik lainnya hanya untuk Anda. Semuanya tergabung dalam Win West Indonesia News, berita dari Gereja Advent Indonesia Barat. Shalom saudara, menemani hari Anda, Win West Indonesia News hadir menyajikan berbagai berita kegiatan dari Gereja Advent di Indonesia Kawasan Barat. Bersama saya Eva Retor dan inilah berita selengkapnya. Berita pertama, daerah Kalimantan Kawasan Timur mengadakan kegiatan shepherding. Sebanyak 128 orang yang merupakan para pendeta dan istri yang melayani di daerah Kalimantan Timur mengikuti kegiatan shepherding. Daerah ini merupakan daerah terakhir yang melaksanakan shepherding di tahun ini. Bertempat di Hotel Grand Jatrak Balikpapan, kegiatan ini masih mengambil tema yang sama, yaitu Together in Love to Serve and Be a Blessing. Bersama dalam kasih, melayani dan menjadi berkat. Adapun para pembicara yang hadir ialah Pendeta Sucianto, Sekretaris Kependetaan Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan topik pelayanan pendeta dalam kepemimpinan. Pendeta Sutrisno Cakrapawira, Wakil Ketua Uni Indonesia Kawasan Barat, dengan topik yang disampaikan pelayanan pendeta dalam penginjilan. Denita Kaderma, Koordinator MSA SSD, dengan topik Embracing Ministerial Families Back to the Altar dan peranan istri pendeta dalam pelayanan. Pendeta Doni Krisutianto, dosen AYAS dan Ellen White Research SSD, pelayanan pendeta dalam moralitas serta pendeta dan tulisan Ellen G. White. Pendeta Roni Wenas, Asosiat Sekretaris Eksekutif Uni Indonesia Barat, dengan topiknya pelayanan pendeta dalam perlawatan. Bapak Richard Panjaitan, Asosiat Bendahara Uni Indonesia Barat, dengan topiknya pelayanan pendeta dalam penata layanan, dan Pendeta Welner Agus Sandi, Ketua Daerah Kalimantan Timur, dengan topik pendeta yang diharapkan jemaat. Acara ini bertujuan untuk menyegarkan dan mengingatkan kembali tugas serta peran pendeta beserta istri di jemaat dan pelayanan. Tak hanya itu, para pendeta kembali diingatkan tentang misi pendeta dalam penginjilan, penata layanan, perlawatan, dan kepemimpinan, serta berkomitmen kembali dalam pelayanan. Sekolah Advent Perluasan Sumatera Utara mengadakan perayaan ulang tahun ke-50. Pada tanggal 18 Juli 2025, suasana penuh sukacita mewarnai perayaan ulang tahun emas SD Advent Perluasan yang genap berusia 50 tahun. Acara ini menjadi momentum bersejarah, menandai setengah abad pengabdian sekolah dalam membentuk generasi berkarakter Kristus dan menjadi terang bagi masyarakat. Acara dimulai dengan sambutan melalui tarian untuk menyambut para tamu seperti lurah dan perangkat RT setempat, pengawas sekolah Siantar Utara, Ketua Yayasan Pendidikan Daerah Sumatera Utara, yang sekaligus menjadi pembicara utara, Pendeta RM Huta Soid. Pimpinan Departemen dan staf kantor Daerah Sumatera Kawasan Utara, Direktur Pendidikan Daerah Sumatera Kawasan Utara, yaitu Pendeta K. Pandiangan, serta para pendeta yang hadir, alumni SD Advent Perluasan. Tak hanya itu, panitia beserta guru-guru juga memberikan selempang penghargaan kepada para tokoh-tokoh yang hadir. Acara dimulai dengan kebaktian hingga puji-pujian yang dibawakan oleh para guru. Kemudian dilanjutkan dengan firman Tuhan dan doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta RM Huta Soid. Perayaan ini berlangsung dengan sukacita dengan adanya kemeriahan acara hiburan, seperti pemotongan kue ulang tahun oleh para pembicara hingga perwakilan siswa, dan tari-tarian, lagu-lagu hiburan, hingga foto bersama. Penyampaian kata sambutan pun tak lupa diucapkan sebagai bentuk ucapan syukur atas terlaksananya acara ini. Melalui perayaan ulang tahun emas menjadi pengingat bahwa SD Advent Perluasan telah menapaki perjalanan panjang selama setengah abad. Sesuai tema yang diambil, yaitu setengah abad mengabdi, membangun insan berkarakter seperti Yesus, kiranya sekolah ini dapat terus maju, semakin jaya, dan menjadi wadah pendidikan yang melahirkan generasi penerus yang takut akan Tuhan.
Conference Jakarta Banten meresmikan cabang Sekolah Sahabat Cikasungka. Tanggal 13 September 2025 menjadi salah satu hari sukacita bagi perkumpulan baru Cikasungka. Secara resmi, perkumpulan tersebut diresmikan sebagai cabang Sekolah Sahabat di bawah naungan Gereja Masai Advent Hari ke-7 Jemaat Bintaro yang berada di Jakarta Banten Conference. Acara bersejarah ini menandai tonggak penting dalam perkembangan pelayanan Injil di wilayah tersebut. Peresmian yang berlangsung dihadiri oleh pimpinan dari conference seperti Bapak Jerry Umbo selaku bendahara, serta Pendeta Hemat Sibuya, Direktur Departemen Sekolah Sahabat dan Pelayanan Perorangan, dan juga Jemaat Induk yakni Jemaat Bintaro. Dalam khotbah peresmiannya, Pendeta Hemat Sibuya menyampaikan bahwa peresmian ini adalah bukti nyata dari pekerjaan Roh Kudus dalam mengembangkan pekerjaan di Cikasungka. Ia berharap agar cabang Sekolah Sahabat ini dapat menjadi berkat yang lebih besar bagi komunitas sekitar dan semakin banyak jiwa yang dapat dibawa kepada Kristus. Acara peresmian ini tidak hanya menjadi simbol bertambahnya jumlah cabang, tetapi juga menjadi momentum untuk mengobarkan kembali semangat pelayanan. Kehadiran cabang Sekolah Sahabat Cikasungka diharapkan dapat memfasilitasi kegiatan persekutuan, pembelajaran Alkitab, dan program-program penjangkauan yang lebih efektif bagi masyarakat di wilayah tersebut. Pemuda Advent Wilayah 12 Conference Jakarta menggelar kegiatan olahraga bersama. Dalam semangat kebersamaan dan sukacita pelayanan, para pemuda Advent bersama anggota Jemaat Wilayah 12 Conference Jakarta mengadakan kegiatan olahraga bersama pada hari Minggu 14 September 2025. Acara yang berlangsung di lapangan Gereja PTMC Kramat Pulo menjadi kegiatan outdoor perdana sejak pemekaran wilayah di bawah Conference DKI Jakarta. Kegiatan ini bertujuan mempererat tali persaudaraan dan memperkuat rasa kebersamaan di antara para pemuda serta seluruh anggota Jemaat Wilayah 12. Hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan dari seluruh gereja anggota wilayah, yakni Jemaat Garuda, Jehovah Rafa, Kemayoran, Pulau Mas, PTMC, dan cabang Sekolah Sahabat Lahan Iman. Sekitar 70 peserta turut ambil bagian dalam acara ini, termasuk penasehat wilayah 12, yakni Ibu Vanessa Hole dan Ibu Esther Penlana. Kegiatan dibuka dengan doa, kemudian dilanjutkan dengan senam pagi bersama yang penuh semangat dan keceriaan. Selanjutnya, para peserta mengikuti pertandingan bola voli yang dibagi menjadi 4 tim campuran, di mana setiap tim terdiri dari anggota berbagai gereja. Meskipun cuaca terik dan sinar matahari menyengat, semangat dan antusias para pemain tetap tinggi. Sorak-sorai dan tawa mewarnai pertandingan yang berlangsung seru dan sportif, memperlihatkan sukacita yang terpancar di setiap wajah meski tubuh dibasahi keringat. Selain voli, panitia juga menyiapkan beberapa permainan lainnya seperti estafet pingpong, serta pembagian door prize yang menambah keceriaan suasana. Acara kemudian ditutup dengan foto bersama seluruh peserta guna meninggalkan kenangan yang indah untuk memperkuat rasa kekeluargaan di antara anggota wilayah 12. Kegiatan olahraga bersama ini diharapkan dapat menjadi langkah awal untuk menumbuhkan semangat persaudaraan yang lebih erat di bawah kasih Tuhan Yesus Kristus. Berita dari Jakarta tadi menutup jumpa kita hari ini. Kami selalu terbuka dan menerima berbagai berita dari jemaat ataupun daerah Anda untuk menjadi inspirasi dan ditayangkan dalam program WIN. Anda dapat menghubungi Direktur Komunikasi dari daerah Anda masing-masing yang telah kami tetapkan sebagai koresponden kami untuk Anda kirimkan berita agar kami dapat tayangkan dalam program WIN. Mari bersama kita sukseskan program Harvest 2025. Satu keluarga, satu jiwa, satu tahun. Akhir kata, saya Eva Retor undur diri dari hadapan Anda. Sampai bertemu minggu depan, hanya di WIN, West Indonesia News. Stay informed, inspired, and in faith. Shalom, Tuhan memberkati.